Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyasi Agustina dengan NPM 202243500003. Pada video kali ini saya akan melakukan simulasi penggunaan aplikasi analisis sentimen ulasan pelanggan dengan metode naive Bayes kafe seumpama warung kopi Lenteng Agung. Sebelum saya menjelaskan penggunaan aplikasi kafe seumpama warung kopi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu analisis sentimen. Analisis sentimen adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis opini, pendapat, atau perasaan yang terdapat dalam suatu teks menjadi sentimen positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen juga digunakan untuk menganalisis ulasan pelanggan, komentar media sosial, survei, dan feedback terhadap suatu penggunaan produk atau layanan. Tujuan analisis sentimen yang pertama itu untuk melihat tingkat kepuasan pelanggan. Yang kedua, mempermudah pemilik usaha untuk mengevaluasi kualitas produk atau layanan. Yang ketiga, mengambil keputusan berdasarkan opini pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat aplikasi ini. Aplikasi kafe seumpama warung kopi digunakan untuk mengklasifikasi suatu ulasan pelanggan berdasarkan opini sentimen menjadi negatif, positif, atau netral. Aplikasi ini juga sangat membantu pemilik usaha untuk mengevaluasi kualitas dari pelayanan, makanan, atau tempat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap aplikasi ini dari mulai login, pre-processing, sampai tahap akhir hasil analisis. Selanjutnya, pertama-tama saya akan menjelaskan cara untuk masuk terlebih dahulu ke dalam menu utama pada aplikasi seumpama warung kopi. Yang pertama, kita login dulu. Kita tulis username, admin, passwordnya kita tulis terlebih dahulu. Masuk. Ini kita sudah ada di tampilan menu utama, yaitu dashboard. Di menu ini, tampilan dashboard menampilkan sebuah distribusi sentimen yang berupa diagram yang di dalamnya terdapat sentimen positif, negatif, dan netral. Dan di dalam dashboard juga ada tampilan jumlah total ulasan dataset yang berjumlah 397 ulasan pelanggan. 397 ulasan pelanggan ini sudah termasuk 3 kategori sentimen, yaitu positif, negatif, atau netral. Yang kedua, kita masuk ke menu dataset. Dataset ini digunakan admin untuk mengupload GCF yang berupa ulasan dan sentimen positif, negatif, atau netral. Yang pertama, admin upload file GCF. Di sini saya akan mengupload file GCF dulu terlebih dahulu. Di sini saya ada beberapa file sentimen. Yang pertama saya akan upload. Kita klik upload GCF. Jika upload berhasil, dia akan menampilkan total data
dari yang tadi 300 menjadi 518, positif 172 dan negatif 171, dan akan menampilkan tabel data ulasan teks seperti ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke training model. Tentang model, sistem ini menggunakan metode naive Bayes. Naive Bayes itu untuk menghitung probabilitas tiap kata berdasarkan distribusi kata dalam dataset. Untuk klasifikasi sentimen ulasan pelanggan. Sebelum proses klasifikasi, teks akan melalui tahapan pre-processing seperti scaffolding, cleansing, stop word, dan stemming menggunakan sastrawi. Di sini, saya akan menjelaskan satu persatu tahapan pre-processing seperti scaffolding, cleansing, stop word removal, dan stemming. Yang pertama, tahapan pre-processing scaffolding. Scaffolding adalah proses mengubah semua huruf dalam teks menjadi suatu bentuk huruf yang seragam, biasanya huruf kecil. Seperti contoh, kopi enak. Di sini kata kopi, huruf depan masih menggunakan huruf kapital. Ketika melewati tahapan scaffolding, maka nantinya akan menjadi kopi enak. Akan menjadi huruf kecil semua, seperti itu. Yang kedua, cleansing. Cleansing adalah proses menghilangkan elemen-elemen yang tidak diperlukan dalam teks, seperti tanda baca, tanda koma, dan tanda tanya. Yang ketiga, stop word removal. Stop word removal adalah proses menghapus kata-kata yang sering muncul tetapi biasanya tidak memberikan banyak informasi penting, seperti dan, yang, di, ke, dari, adalah, ini, atau itu. Yang terakhir, stemming. Stemming adalah proses mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasar. Seperti contoh, di sini ada teks ulasan pelayanan tidak jelas. Ketika melewati proses stemming akan menjadi layanan tidak jelas. Seperti itu. Yang terakhir, kita akan menggunakan metode TF-IDF setelah melewati pre-processing. Setelah melewati pre-processing, teks yang tadinya sudah diubah dalam tahapan pre-processing menjadi referensi numerik menggunakan metode TF-IDF atau term frekuensi inversi dokumen frekuensi. Representasi ini digunakan sebagai input untuk model naive Bayes dalam menentukan kategori sentimen positif, negatif, atau netral. Langkah pertama, kita akan menggunakan tren TF-IDF. TF-IDF digunakan untuk mengubah teks menjadi vektor numerik berdasarkan tingkat kepentingan kata. Setelah melewati tren TF-IDF, langkah kedua yaitu kita akan memasuki tren naive Bayes.
Train Knife Bayes menghitung probabilitas setiap kata berdasarkan distribusi kata dalam teks. Ini adalah hasil dari perhitungan menggunakan Train Knife Bayes. Selanjutnya, di sini ada model registry. Model dengan status aktif yang akan digunakan sebagai default pada proses klasifikasi ulasan pelanggan. Tahap selanjutnya, kita akan memasuki klasifikasi. Klasifikasi ulasan. Di sini ada tabel input ulasan, yaitu untuk menginput data ulasan yang diberikan oleh pelanggan. Dan di sini ada hasil analisis sentimen untuk melihat hasil analisis sentimen ulasan pelanggan yang berasal dari inputan ulasan. Contohnya, kopi enak. Kita klik analisis sentimen. Hasil analisis yang dihasilkan di sini dikategorikan menjadi sentimen netral. Contoh selanjutnya, kopi tidak enak. Kita klik analisis sentimen. Hasil analisis sentimen yang dihasilkan yaitu analisis sentimen yang berupa sentimen netral. Contoh terakhir, kafe enak dan sejuk. Hasil analisis yang dihasilkan yaitu berupa analisis sentimen netral. Tahap terakhir, tahap laporan. Tahap laporan di sini admin bisa melihat laporan hasil analisis sentimen ulasan pelanggan. Di sini berupa diagram analisis sentimen yang berupa sentimen positif, negatif, dan netral. Dan di bawah diagram ini terdapat data ulasan atau hasil akhir analisis sentimen. Di sini menunjukkan hasil akhir semua data analisis sentimen yang tadi dimasukkan ke dalam dataset dan diproses melalui metode Knife Bayes menghasilkan analisis sentimen netral. Setelah sudah pembuatan laporan, tahap selanjutnya admin akan melaporkan ke pemilik kafe untuk pemilik kafe validasi hasil laporan tersebut. Berdasarkan hasil simulasi dan pengujian yang telah dilakukan, aplikasi analisis sentimen ulasan pelanggan mampu mengelola data ulasan serta mengklasifikasi sentimen ke dalam kategori positif, negatif, dan netral dengan baik. Proses pemrosesan data seperti scaffolding, cleansing, stop word removal, dan stemming membantu meningkatkan kualitas data sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat. Aplikasi ini dapat membantu pelaku usaha dalam memahami opini dan tingkat kepuasan pelanggan secara cepat dan efisien dengan adanya informasi sentimen yang diperoleh.
pihak terkait dapat mengambil keputusan yang lebih tepat untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Sekian, kurang lebihnya saya minta maaf dalam menjelaskan aplikasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.